Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Terima kasih atas kedatangan. Sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Bu. Silakan Ananda. Terima kasih Ananda sudah memimpin doa. Kita perkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Ayu. Hobi Ibu yang kanan lagi. Badminton. Selanjutnya. Nama saya Kumaira. Selanjutnya. Nama saya Amel. Selanjutnya. Nama saya Aisyah. Nah, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, kita pemanasan dulu ya. Terima kasih Ananda semuanya, silahkan duduk kembali. Lah, kegiatan kita kali ini dinamakan konseling kelompok. Sebelumnya, apa Ananda sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan konseling di mana kita berkumpul untuk membahas suatu masalah dari anggota kelompok itu. Ada pertanyaan dari penjelasan Ibu tadi? Dalam konseling kelompok ada asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama, asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang kita bahas di dalam kelompok ini kita rahasiakan. Selanjutnya, kesukarelaan. Ananda harus sukarela mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya ada azas keterbukaan. Dalam membahas masalah, Ananda harus terbuka untuk mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya adalah azas kenormatifan. Kita harus mengikuti konseling kelompok berdasarkan norma-norma yang berlaku dengan sopan santun. Kita harus saling menghormati pendapat teman kita. Jika teman kita berpendapat, kita harus diam dulu. Setuju semuanya? Mengucapkan janji bahwa masalah kita ini tidak kita bawa keluar dan kita harus mengikrarkan janjinya. Semuanya harus ikut ya. Ya. Yang harus kita tanda tangani. Terima kasih kepada semuanya. Dalam konseling kelompok kita harus bergantian ya berbicaranya, mengungkapkan pendapatnya. Jika tidak ibu izinkan, jangan berbicara, jangan ngobrol, jangan tertawa, jangan menertawakan bahasa temannya. Walaupun temannya salah, kita ini tidak luput dari salah ya. Konseling kelompok ini kita membahas tentang masalah pribadi dari masing-masing anggota kelompok. Kita ungkapkan masalah pribadi kita dulu masing-masingnya nanti. Setelah kita sepakati masalah siapa yang ingin dibahas, kita bahas masalahnya di dalam kelompok ini. Sudah siap melakukan konseling kelompok? Siap, Bu. Ada pertanyaan dari penjelasan Ibu tadi? Baiklah, jika Anda ingin mengemukakan pendapat, angkat tangannya ya. Setelah Ibu persilakan, baru berbicara. Oke? Baiklah, masalah yang kita bahas dalam konseling kelompok ini, baik ada masalah dengan keluarga, masalah dengan belajar, masalah dengan teman, atau masalah yang memang menjadi beban pikiran Ananda masing-masing saat sekarang ini. Pelajaran, siapa yang ingin mengemukakan masalahnya? Ya, Bu. Silahkan Alifah. Saya khawatir atau takut tidak lulus sekolah, Bu. Alifah khawatir tidak lulus sekolah. Siapa lagi yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Bu. Amel, silahkan Amel. Saya ingin sukses menghadapi ujian. Amel ingin lihat sukses untuk menghadapi ujian. Siapa lagi? Saya, Bu. Silahkan Kumaira. Saya belum paham strategi belajar dari berbagai sumber, Bu. Oh, Kumaira belum paham strategi belajar dari berbagai sumber. Siapa lagi yang ingin mengemukakan? Saya, Bu. Silakan Hera. Ingin akademik menghadapi
Jadi Kayla ingin optimis dalam menghadapi masa depan yang cerah. Supaya apa itu Kayla? Tercapai cita Bu. Supaya tercapai cita-citanya. Jadi sudah kita tampung 4 pembahasan tentang masalah dari masing-masing anak anggota kelompok. Menurut Ananda semuanya, siapa yang ingin masalahnya terselesaikan terlebih dahulu? Saya Bu. Jadi Humaira ingin masalahnya dahulu diselesaikan. Bukan Bu. Saya ingin masalah Kayla dibahas terlebih dahulu Bu. Supaya masalah Kayla lebih penting Bu. Jadi Humaira ingin masalah Kayla dulu yang diselesaikan. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu. Silahkan Amel. Saya juga setuju kalau masalah Kayla dibahas terlebih dahulu Bu. Amel juga setuju masalah Kayla dulu yang dibahas. Menurut Alifa bagaimana? Saya setuju dengan pendapat teman-teman Bu. Berarti ketiganya setuju masalah Kayla dulu yang dibahas. Baiklah, kita akan membahas masalah Kayla. Menurut Kayla, kenapa Kayla ingin membahas masalah optimis dalam menghadapi masa depan? Nilai mata pelajaran apa yang rendah Kayla? IPS, MTK semuanya Bu. Kenapa nilai Kayla rendah? Saya sering absen belajar Bu. Hal apa yang menyebabkan Kayla absen dalam belajar? Saya bosan belajar daring Bu. Hal apa yang menyebabkan Kayla bosan belajar dari? Saya tidak mengerti karena belajar di sekolah Bu. Sudah berapa lama Kayla absen di Gesur? Sudah sering Bu. Jika Kayla absen, terus apa dampak dalam untuk kehidupan masa depan Kayla? Berdampak Bu. Berdampak seperti apa? Masa depan kelihatan itu. Memangnya Kayla ingin masa depan seperti apa? Saya ingin jadi dokter Bu. Wah, mulia sekali cita-cita Kayla untuk menjadi dokter. Semoga cita-cita Kayla tercapai ya, amin. Nah, tadi Kayla mengatakan Kayla sering absen. Apa orang tua Kayla tahu? Tidak Bu. Memangnya orang tua Kayla tidak bertanya sudah belajar atau belum? Ada Bu. Sudah. Apa tidak pernah dicek orang tuanya? Tidak Bu. Apa Kayla tidak takut ketahuan orang tua? Mama tahu ketika sudah di sekolah. Terus apa yang terjadi? Saya dimarahin. Bagaimana marahnya mama? Kata mama kok bisa rendah nilainya? Kamu udah isi paket untuk belajar. Kenapa tidak belajar? Terus Kayla bilang apa? Kayla main game. Bagaimana tanggapan mama? Mama bilang kalau Kayla bohong terus, uang jajan tidak dikasih, dan keinginan Kayla tidak dituruti. Emangnya keinginan Kayla apa? Dari dulu Kayla bilang mau jadi dokter sama mama udah menabung. Dari mana Kayla tahu mama sudah menabung? Mama bilang pas waktu kelas 5. Jadi sama mama aku tabungannya. Bagaimana perasaan Kayla saat melihat kartu tabungannya? Senang Bu. Emangnya mama kerja apa? Mama kalau di rumah makan. Apa? Apa yang kebutuhan? Ah, mulia sekali ya orang tua Kayla demi cita-cita dan masa depan anaknya. Mereka rela menabung banting tulang untuk tercapai cita-cita anaknya. Ya Bu, Kayla menyesal telah berbohong. Kalau ibu boleh tahu sekarang keinginan Kayla apa? Kayla ingin orang tua bangga dengan cara melengkapi tugas di sekolah dengan pelajaran yang baik. Jadi Kayla mengatakan bosan belajar di school. Iya Bu, karena seminggu kita tidak bisa kita, tapi coba Kayla minta tes kita. Dan bertanya kepada guru-guru. Apa selama ini Kayla sudah pernah melakukan? Belum Bu, Kenapa Kayla? karena bosan belajar daring Bu. Waktu SD kelas 6 Kayla juga daring Bu. Sampai di SMP Kayla juga masih daring Bu. Terus terlihat di SMP sudah. Jadi bagaimana dengan pelajaran yang tertinggal selama ini? Kayla akan bertanya kepada guru untuk melengkapi tugas-tugas yang kurang.
bagus Kayla menyadari kelalaian selama ini. Jadi seharusnya Kayla melakukan apa? Saya harus saling dan untuk pelajaran yang tidak itu saya berjalannya. Jadi Kayla sekarang ingin mencari solusi dari masalah yang Kayla hadapi sekarang ini. Ya Bu, Pertama, apa yang akan Kayla lakukan? saya akan guru-guru untuk mengisi tugas bolong-bolong Bu. Jika sudah dikasih oleh guru tugasnya, lalu mau Kayla apakan? Apa Kayla sudah pernah melakukannya? Jika Kayla sudah melakukannya, kira-kira apa kendala yang akan terjadi dalam melengkapi tugas-tugas tersebut? Mungkin ada guru yang tidak memberi tugas Bu. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena pernah guru mengingatkan untuk belajar di school. Lalu kita mengabaikannya Bu. Kenapa Kayla abaikan? Saya malas Bu. Apa itu menjadi solusi dari masalah Kayla? Tidak Bu. Apa Kayla menyadari hal itu adalah sikap yang buruk? Telah menyadari Bu dan telah menyadari sikap Bu. Menurut yang lainnya, apa sikap Kayla itu baik? Bagaimana Kayla seharusnya? Harusnya Kayla ikut school Bu. Tidak mengerti dan bertanya kepada guru yang begitu mengerti. Ya benar sekali Humaira. Jika Ananda tidak melakukan perubahan dari masalah Ananda ini, lalu apa yang akan terjadi terhadap masa depan Ananda semuanya? Saya Bu. Silakan Amel. Kita tidak akan mencapai keinginan kita Bu untuk membahagiakan orang tua dan kita Bu. Dari pembahasan kita hari ini, siapa yang bisa merangkum dari masalah Kayla yang kita bahas hari ini? Silakan Alfa. Menurut saya Kayla bercita-cita menjadi dokter karena dari Kayla malas belajar sehingga nilainya kosong. Bisa jadi cita-cita Kayla tidak tercapai. Apalagi yang bisa merangkum dari masalah Kayla hari ini? Ya silakan. Menurut saya Kayla harus merubah sikapnya agar mencapai cita-cita. Benar sekali menurut Amel. Kalau menurut Kayla bagaimana? Kayla harus berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal sebagai fokusan Kayla. Hebat sekali Kayla. Ternyata Kayla ingin menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi dan harus fokus dalam belajar. Menurut Kayla apa kesan dan pesan terhadap konsep kelompok kita kali ini? Saya merasa lega. Alhamdulillah Kayla merasa lega. Kayla menyadari hal yang Kayla lakukan itu salah. Sekarang Kayla sudah merasa lega. Kira-kira apa ada lagi yang mengganjal pikiran Kayla atau masalah lainnya yang ingin dibahas di dalam konseling kelompok ini? Baiklah, mari kita akhiri konseling kelompok kali ini. Kita akan bertemu lagi 1 minggu setelah ini untuk membahas masalah anggota kelompok lainnya yang ingin masalahnya juga diselesaikan. Sebelum itu kita akan melakukan peregangan dulu ya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Silakan Humaira. Marilah kita berdoa bersama. Doa sesar. Terima kasih Humaira sudah menutup konseling kelompok ini dengan berdoa. Ibu ucapkan
terima kasih kepada Ananda semuanya sudah mengikuti konseling kelompok dengan sukarela baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.